Halo netizen, kali ini kita mau bahas film Indonesia lah, yang dimana di film ini merupakan pasutri asli, yang berjudul Marriage. Masih ada waktu kok. Gue udah yakin, ini kan yang gue mau. Ya ibu kan tahu kalian kayak apa. Senangannya berantem terus, kayak anjing sama kucing. Iya, kadang-kadang emang kita bisa kayak anjing. Nah, Aku kucingnya. Film Marriage ini merupakan film dari Klik Film, yang dimana tayang tanggal 20 Agustus 2021 dan bareng tayangnya sama film Balada Sepasang Kekasih Orang Gila kemarin, dan disutradarai oleh Daniel Rifki. Film ini menceritakan sepasang suami istri yang dimana diperankan oleh Ge Pamungkas sebagai Mirza dan Anastasia Herizgova sebagai Vika, dimana dia ini sudah menikah selama 5 tahun lalu merasakan kejenuhan. Mungkin sama ya kayak film sebelumnya yang ada kontroversial gitu. Namun ternyata dikemasnya lebih menarik yang ini kalau menurut gua. Karena dimana dalam proses mereka mau bercerai ini, mereka tuh dihampiri oleh orang-orang ketiga, masing-masing dari si Vikanya juga ada dan si Mirzanya juga ada gitu. Kalau si pihak Vika itu di pihak Mirza orang ketiganya yaitu si Lania Vira sebagai Dara. Lalu di pihaknya si Vika orang ketiganya itu Axel Matthew Thomas sebagai Rio. Nah mereka ini akhirnya kayak menjalin pendekatan lah kayak gitu untuk merasakan gimana sih setelah nanti kalau andaikan kita cerai masing-masing, ya pacarnya masing-masing sama si itu, si Rio sama si Dara. Namun ternyata ibu dari si Mirza yang diperankan oleh Teh Ira Wibowo, dia ini gak setuju untuk mereka pisah atau bercerai karena ya udah masing-masing tahu lah sifat jeleknya kayak gimana atau karakternya kayak gimana gitu. Jadinya akhirnya ibunya kurang setuju kalau si Mirza sama si Vika itu berpisah dan harus bisa dibicarakan baik-baik dulu gitu. Ya pokoknya intinya tema cerita ini tentang orang yang udah nikah lama, kemudian dia merasa jenuh, akhirnya dia pengen bercerai kayak gitu sih. Kalau menurut gue film ini lebih menarik dari film yang sebelumnya yang sempat terjadi kontroversial karena ini benar-benar konfliknya kelihatan. Kalau yang sebelumnya kan nggak jelas gitu, masih kurang jelas gitu. Walaupun gue lihat di ininya bagus gitu. Tapi ini benar-benar real kelihatan di mana Vika sama si Mirza ini benar-benar diganggu sama orang ketiga, benar-benar kelihatan banget jelas. Dan real pula ngeganggunya gimana, yang satu posisinya bikin jebakan, yang satu benar-benar kayak mau nipu gitu. Itu benar-benar kelihatan diganggu sama orang ketiganya gitu. Dan dimana si Vika sama Mirza juga ngerasa ngebatin gitu, batin antara mereka ini harus benar-benar cerai atau memang ya cuma kita bisa jenuh sedikit lah gitu, atau kayak kurang mengerti saling satu sama lain walaupun udah nikah 5 tahun. Memang kalau gue lihat di sini sisinya si Mirza memang agak kurang mengerti dan kurang mengenali si istrinya karena egois lah ya. Jatuhnya egois kayak gitu ya. Adalah di kisah-kisah pasangan suami istri yang terjadi gitu kan. Walaupun di sini juga benar-benar mereka suami istri beneran gitu ya, dan bener-bener banget diceritakannya kayak ya ini kisahnya mereka gitu. Kayak kita nonton kisah mereka yang lagi terjadi mungkin gitu kan, tapi dibalurnya dengan sebuah film gitu dikemasnya. Cakep sih menurut gue, bagus dan menarik dan relatable-nya kelihatan gitu. Relate lah ya sama kehidupan pasutri yang sekarang tuh kalau nikah udah lama nggak punya anak terus banyak lah jenuh-jenuh kayak gimana. Apalagi banget. Ada di film ini juga dijelasin walaupun nggak banyak ya, tapi di bagian Virsa pas, di bagian si Vikanya juga pas, kayak si Rio datang dikenalin sama temennya, ya kan, terus ada ternyata tuh si mantannya si Mirza yang lama, yang betul. Jadi bener-bener latar belakang di setiap orang ketiganya ini pas, jelas ya. Tuh pas dia mau cerai, terus ada bagian ibunya yang bener-bener nggak kayak ya cuma sebagai sosok ibu si Mirza yang emang kayak anak-anak kan tau-tau langsung pulang ke Bandung ya kan, dan ibunya juga
ini kan di sini nggak ikut campur lah. Jadi benar-benar betul. apa di sini kayak ngasih apa ya wejangan solusi lah, bener-bener solusi pernikahan yang baik tuh kayak gimana walaupun lagi jenuh ya kan. Makanya kan gue bilang nggak kayak yang sebelumnya gitu. Di sini ibunya bener-bener nggak ikut campur gitu, nggak mau kejerumus ke dalam masalah yang dihadapin si Vika sama si Mirza. Kalau Marriage sih menurut gue bagus pemilihan case-nya. Kan ini ada dua pasutri asli nih, si G sama si Anastasia Herjigova itu. Terus si Kiku ya, kita tahunya Kiku. Ya, kita tahunya Kiku, si G sama Kiku lah gitu. Itu benar-benar suami istri kan. Jadi kita mungkin orang-orang yang udah ngelihat dia pasutri asli, oh dia kalau marah di rumah begini nih, iya kan? Iya benar-benar ngeliat ininya. Konflik-konfliknya begitulah ya. Terus yang pasutri satu lagi si Hesti sama Edo ya. Oh iya. Sama Dito ya kan, cuma kayak apa? Jadi ininya konsultan lawyernya lah. Lawyernya mereka berdua jadi kan? Lawyer perceraian mereka gitu. Itu lucu aja kan pas dia konsultasi berdua, akhirnya mereka yang ribut juga bukan si pasangan yang mau cerai, malah mereka yang sama-sama berantem debat, juga ya kan? Iya. Jadi lucu aja mereka dua. Jadi kayak misterinya kan udah pasangan asli di film pun asli, dan si G-nya itu kalau marah kayak nunjukin keluar ya, kelihatan bener-bener ya. Kalau cowok marah tuh begini bener-bener suami kalau marah ke istri bener-bener berarti udah memuncak udah memuncak kayak gitu. Kayak kita walaupun gak suami istri, kalau kayak pacaran cowoknya marahnya begini dari si cowok, betul. dari cewek pun begini. Jadi kita ngerasa wah iya itu gue banget, atau yang bagian cewek iya gue kalau marah kayak gitu tuh ya kan, jadi enak gitu loh. Apalagi di peranan Vika ini karakternya kan dia pencemburu, terus kemudian orangnya keras kepala, terus cengeng kayak gitu. Jadi kelihatan untuk sisi wanita yang kalau misalnya ngerasa nih gue banget nih Vika kan, kayak gitu. Iya. Bener-bener tuh si Kiku sama si G tuh menampilkan dua karakter sepasang itu yang relate, yang kejadian yang bisa kita rasain juga gitu loh. Itu bagus banget sih menurut gue. Terus kemudian kalau tambah lagi si Teteh Hira Wibowo ya, karakter ibunya itu buat gue bagus juga gitu. Karena yang tadi gue bilang sebelumnya, dia memang benar-benar gak ikut campur gitu. Ya memang kalau karakter mertua memang harusnya seperti itu, gak boleh ikut campur urusan rumah tangga anaknya gitu. Dia cukup nyaranin, kasih solusi, kelar. Jangan sampai ngejebak terus kemudian ngumpul ikut-ikut masalah. Itu nggak boleh sebenarnya, itu nggak baik, dan itu bukan lumrahnya mereka gitu. Kayak karena gimana ya? Ya kalau orang tua udah ngelepas anaknya untuk menikah, ya berarti itu udah urusan anaknya gitu. Memang ini benar-benar banget menunjukkan karakter sosok ibu yang benar-benar real ibu yang nggak bakal ikut campur. Iya, nggak bakal ikut campur urusan. Ini juga si Ira Wibowo ini kalem pembawaannya, jadi enak tenang gitu kan. Ya, kita ngelihatnya asik. Jadi walau ibunya nggak rese lah ya. Iya, nggak ribet. Terus ada karakter lainnya yang kayak Jegel terus Mamat itu kan yang bikin ada komedi lebih ringan lah. Walau ini kan berat nih mau cerai, jadi ada karakter dua itu enak tuh. Iya, apalagi kita tahu si G ini kan basically-nya stand upper ya kan, stand up komedian. Jadi ya mungkin G-nya juga ada lucu-lucu juga sih gue lihat. Jadi ya menurut gue actingnya pasti. Untuk aspek lainnya di Marriage nih, gue demen rumahnya. Rumahnya tuh kayak asri banget ya kan, luas. Adem terus ya. Di rumah aslinya tuh ya, karena kan cuma ditampilin ruang tamu, dapur sama kamar kan, cuma diliatin luas-luas. Terus bagian mereka berantem di ruang tamu, berantem di kamar, terus di dapur juga kan enak gitu loh ngelihatnya. Rumahnya asri banget, apalagi rumah ibunya juga tuh kan, halamannya luas. Itu ya. Ngelihatnya tuh drama itu makin ngerasa aja gitu. Dan berasa feel-nya ya. Feel-nya ya. Jadi pas dia pulang kampung ya ke kampung gitu. Kalau lu bagian apa yang seru? Kalau gue pertama sih yang gue iniin dari back songnya sih. Kayak jadi pas scene-nya bener-bener lagi sedih, terus ditutup sama OST-nya si Amigdala yang judulnya Rumah. Itu apalagi yang pas lagi dia hening sendiri terus tiba-tiba dikasih lagu itu kena banget sih. Dan maksud dari lagunya si Amigdala Rumah ini buat gue pas buat di dalam film ini, karena ya mereka tuh sama-sama kayak kehilangan rumahnya gitu loh. Mirza itu kehilangan si Vika kehilangan si huniannya Mirza kayak gitu. Terus sama yang menurut gue bagus itu apa ya? Ini ya komedinya. Lucu tuh komedi dari jokes-jokesnya. Jadi walaupun si
G lagi ketimpa masalah kayak kamu ini sama Dara ya gelagatan ya gini-gini ya. Enggak kayak gini-gini kayak gitu tuh kelihatan. Jadinya tadi kita udah kebawa tegang suasana antara berantemnya si Mirza sama si Dara si Vika, tiba-tiba ada jokes itu kan jadi ikut lucu lagi gitu. Jadi kayak kita terhibur jadi ngerasa terhibur banget gitu. Kalau menurut gue sih mungkin itu sih. Karena komedi juga tadi gue udah bahas kayak pemeran-pemerannya. Dia tuh mereka tuh nggak lebay gitu loh. Kayak kan ada film-film yang komedinya dia harus ngeluarin jokes. Dia harus ini enggak dipaksakan gitu ya. Ini bagian dari dialog aja, tapi jadi lucu. Dialog sama mimik wajah juga, gestur-gesturnya ya udah buat lucu, jadi nggak berlebihan komedinya. Temennya si G itu apalagi yang muslim itu yang ante. Mamat itu si Herman. Iya si Herman. Itu natural sih kalau menurut gua kalau nggak lepas gitu kayak di dialognya mereka. Ente antum. Nah, iya kayak gitu-gitu tuh lucu banget walaupun apa ya ngobrolnya cuma sedikit dialognya juga nggak terlalu banyak gitu tapi dapat aja gitu komedinya masuk ada gitu. Terus sama satu lagi Mas, gue baru ingat kan perpindahan scene yang antara si Mirza sama si Dara, terus kemudian si Vika sama si Rio lagi ngobrol kayak gini nih, terus tiba-tiba keinget pasangan masing-masing kayak ibaratnya dalam batin kayaknya pasangan gue nggak bakalan pernah ngomong kayak gini, kan muji-muji tapi justru malah ngejelekin kayak waktu yang berasanya tuh si Mirza lagi makan malam sama Dara, tiba-tiba si Mirza keingetan si Vika, ini tempat kayak gini kayak gitu, remang-remang anjir itu konyol sih. Terus sama yang masak juga tuh kan dibilangnya enak tuh sama si Rio, tapi padahal nggak bisa masak, nggak enak gitu. Itu tuh lucu tuh menurut gue, tapi itu bagus perpindahan sini tuh, jadi kelihatannya kita dikasih lihat batinnya tuh lagi berbicara lagi gitu. Ngebayangin pasangan masing-masing gitu. Lagi ngerasain padahal gue nggak pernah lo dipuji sama laki gue, justru malah laki gue ngomongnya kayak gini gitu iya kayak gitu, atau enggak gue sama istri gue kayak gini gitu. Jadi kesimpulannya Marriage ini menurut gue worth banget buat kalian tonton, terutama yang udah menikah lama gitu ya. Pesan moral juga mungkin bisa kalian dapetin ya, bahwa ya kalau setiap masalah tuh diselesaikan gitu, diselesaikan dengan baik-baik gitu. Jangan mencari solusi jalan keluarnya ya pisah atau cerai. Dan mungkin ini berlaku juga buat orang-orang yang pacaran lama dan mau menjenjang ke pernikahan gitu. Dimana dalam pacarannya mereka ada trouble, ya mereka ya harus selesaikan trouble-nya, bukan ngakhirin hubungannya gitu. Gue berasa banget gitu karena gue salah satunya juga kayak begitu gitu, merasa dulu kayak gitu. Jadi ya mungkin film ini buat gue worth banget buat gue juga pribadi gitu. Dan Marriage ini mungkin gue kasih skor gede sih kayaknya 8/10 sih. Iya, karena emang ini worth banget dan ini relatable banget. Gue yang ngerasain kayak gitu, walaupun gue belum nikah tapi gue ngerasain pacaran bertahun-tahun, cuman ya trouble-nya gitu. Jenuh-jenuhnya lah. Iya, jenuhnya gitu ada. Kalau gue lebih tinggi sih 8,5. Widih. Karena ini ringan, terus relate banget, semuanya adem lagi itu tonton. Pas banget gue kemarin nonton sama pasangan itu, wah ini seru nih, dan jokesnya seru, kayak bener-bener ya udah. Kayak nanti lu bercermin dapet, ya, kayak bercermin. Nanti kalau lu nanti menikah gitu. Jangan sampai kayak gitulah, ada jenis-jenis bener-bener ada solusi dan pesan ke kita juga. Iya, kan gue bilang makanya pesan moralnya dapet kayak gitu. Jadi menurut kita berdua, kalian worth it lah untuk nonton film ini dan langganan di Klik Film.